Halo guys, balik lagi di YouTube David Suarez Reptiles. Oke, jadi hari ini gua mau bahas tentang macam-macam gen albino. Nah, seperti teman-teman udah pasti tahu dong ball python albino itu kayak gimana kan. Tapi tahu nggak kalau albino itu sebenarnya banyak tipenya. Dan ada yang sekeluarga, ada yang nggak sekeluarga. Maksudnya gimana? Ada yang sekeluarga atau enggak? Nah, jadi tipe albino sendiri aja ada dua. Ada T-, ada T positif. Nah, T- itu untuk albino yang warna-warna seperti kuning, yang albino biasa, lavender albino itu lebih ke T-. Tapi T positif itu kayak karamel. Setahu saya ya, kalau di dunia reptil itu pokoknya kalau T- itu albino, T positif itu karamel albino. Tapi di ball python itu banyak sekali tipenya. Jadi gue juga sampai udah nggak tahu ini sebenarnya masuk T- atau T positif. Yang penting gue bisa kasih tahu yang ciri-cirinya mirip semua itu. Yang kayak albino itu dia ada albino, ada lavender, ada candy, ada toffee, ada rainbow. Itu yang paling mirip sama albino. Nah, sedangkan yang kayak karamel, yang T positif itu ada karamel, ada ultramel, sama ada monarch. Nah, jadi itu kadang susah diperdebatkan ya, itu sebenarnya masuk albino atau enggak. Tapi menurut gua kita bahas aja di video ini, sekalian gua kasih lihat contoh-contohnya yang gua punya gitu loh. Perbedaannya apa sih? Oke. Nah, contoh pertama gua akan kasih tunjuk lavender albino. Nah, ini adalah lavender pertama DSR. Kalau yang udah ikutin channel gua dari dulu pasti tahu jantan ini. Ini lavender albino buyutnya lah, udah kakek-kakek lah pokoknya ini. Cucunya udah banyak. Nah, ini dari mata dulu ya. Mata dia ruby eyes, dia warnanya merah gelap kalau mata. Nah, ini waktu netes, waktu keluar dari telur, warnanya itu sama kayak albino biasa. Cuma dia high contrast oranye dan putih. Nah, begitu udah gede, mulai berubah warnanya. Nah, lavender sendiri juga nggak semua kayak gini. Jadi kualitasnya juga beda-beda, ada yang high quality, ada yang low quality. Kalau yang ini bener-bener beda dengan albino biasa. Ini yang high quality-nya kayak gini. Nah, ini lavender ya guys. Next kita ada albino. Ini albino biasa ya guys, cuma keren banget, terang banget, sampai gede aja masih kontras banget. Nggak seperti albino pada umumnya yang udah warna pucat, kuning pucat begitu. Ini bener-bener high quality banget lah. Gimana dapatnya gue juga nggak tahu ini bisa, maksudnya anaknya masih bisa bertahan lagi begini atau keluarnya random. Itu gue juga belum tahu karena dia belum menghasilkan anakan albino. Dia baru kemarin bikinin head ke gue. Jadi gua nggak tahu ini sebenarnya nurun apa enggak kualitasnya dia gitu loh. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat tuh matanya kan udah kelihatan kan, kalau yang albino biasa merahnya merah terang. Nah, terus kuningnya beda, jadi dia nggak ada warna ungu-ungunya gitu loh. Nah, dia bener-bener kuning sama putih. Oke, next kita ada candy ya ini guys ya. Ini candy, jadi di luar sana ada candy, ada toffee. Sebenarnya itu gen yang sama. Candy atau toffee itu sama. Nah, ini juga albino. Ini waktu netes, ini warnanya bener-bener kayak albino loh. Warna kuning dan putih, percaya apa enggak? Tapi dia begitu shading kedua apa ketiga kali aja udah mulai, warnanya udah mulai berbeda gitu. Nah, kalau matanya sendiri, ini berwarna hitam malah. Lebih ke hitam, lebih mirip ke warna mata lavender. Nah, cuma ini uniknya ya guys ya. Ini gue mau kasih tahu keunikannya candy dan toffee ini. Ini kalau lu kawinin sama lavender yang sebenarnya lebih mirip ya. Coba gue bandingin dulu. Nah, ini kan lebih mirip daripada sama albino tadi kan. Albino yang tadi kuning putih kan sama ini sebenarnya lebih mirip ke sini loh. Tapi ternyata kalau lu kawinin ini dengan lavender malah nggak keluar albino. Jadi keluarnya double head lavender albino candy gitu loh. Tapi ini kalau lu kawinin sama albino biasa, mereka satu keluarga. Nah, itu mereka bisa bikin yang namanya candino atau toffino. Itu warnanya jadi kayak gabungan ya. Jadi lu kawinin pertamanya langsung keluar karena mereka satu keluarga. Itu mereka akan keluar warnanya nggak setajam ini, tapi lebih bagus daripada albino biasa. Namanya candino
sama satu lagi Tofino, karena Candy sama Toffee itu sebenarnya sama. Nah, mereka satu keluarga ternyata. Ini bener-bener aneh sih. Jadi kalau kita ngomongin yang satu keluarga begini, di resesif ternyata ada. Ya, contohnya Candy dengan Toffee. Kalau yang baru ditemuin itu yang namanya Krypton, itu ternyata Cryptic dengan Clown. Itu mereka ternyata satu keluarga, tapi gua nggak bisa kasih contoh karena gua nggak ada Crypticnya atau Kryptonnya. Nah, ini ternyata satu keluarga dengan albino biasa. Jadi kalau teman-teman mau kawinin Candy dengan albino, itu akan langsung keluar anakan yang warna-warna albino. Cuma dia jadi gabungan. Enggak se-high quality Candy, tapi enggak sejelek albino. Di tengah-tengahnya mereka. Oke, ini yang keluarga yang kuning ya, T- ya. Oke, next. Gua nggak ada contoh karamel albino, gua nggak ada contoh monarch, tapi gua ada contoh ultramel. Nah, ini ada ultramel. Ultramel itu sama karamel itu mirip-mirip. Lebih mirip lah, biarpun sebenarnya ultramel itu warnanya lebih tegas, lebih gelap. Itu jauh lebih bagus ultramel daripada karamel. Sedangkan monarch itu juga lebih mirip ke ultramel, tapi warnanya lebih bagus lagi. Nah, jadi kalau dibilang quality ya, dari yang paling low itu karamel, habis itu ada ultramel, habis itu monarch. Berikut juga dengan harganya, itu juga sama. Karamel yang paling murah, ultramel sedang, paling mahal itu monarch. Monarch itu masih harga di atas 1.500 US, jadi 20 jutaan ya guys. Monarchnya doang gitu loh. Oke, ini ultramel, kebetulan ini leopard ultramel, jadi udah gabungan sama leopard. Bisa dilihat ini warnanya keren banget. Nah, ini resesif ya. Nah, ultramel, karamel, sama monarch ini tidak ada yang bersaudara. Jadi lu kawinin karamel dengan ultramel juga nggak bisa bikin langsung keluar yang warnanya kayak begini. Lu akan bikin normal dulu, double head. Begitu juga dengan monarch dengan ultramel. Karena mereka nggak ada yang bersaudara, mereka itu semua lainnya berbeda-beda. Kalau karamel ada masalah ya guys. Jadi kalau masalah karamel itu betinanya nggak bisa nelor. Kadang kenolornya itu pasti selak semua. Kalau yang ultramel, makanya semua orang sekarang beralih ke ultramel. Karena breeder-breeder itu masih suka warna-warna begini, tapi mereka nggak mau bekerja dengan karamel karena karamel banyak masalahnya, apalagi tentang bertelurnya ya. Kalau ultramel sama sekali nggak ada masalah, monarch juga sama sekali nggak ada masalah, cuma mereka jauh lebih mahal daripada karamel. Masalahnya di situ aja, lu cari duit yang banyak paling. Oke, gitu doang perbedaan albino-albino yang bisa gua jelasin. Nanti kalau misalnya gua ada head monarch sih, tapi gua masih belum ada pasangannya. Jadi ya mungkin someday gua bisa tunjukin gimana bentuk monarch sih. Monarch itu bener-bener cakep. Kalau lu orang mau cari di Google bentuk monarch itu cakep banget deh. Salah satu impian gua juga nanti kalau ada rezeki mau tambah monarch gitulah. Tapi ultramel aja ini udah bagus banget. Ini warnanya unik ya guys, bener-bener keren. Oke, paling sekian dulu video untuk kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. See you.